Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Cahya Pratiwi dengan NIM 21002104 dari Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dan Ibu Lutfiani MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai cara mengelola komplain pelanggan. Komplain adalah salah satu titik positif ketika dipandang dalam satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bidang yang membangun atau mengarahkan ke lebih baik suatu lembaga atau organisasi. Dalam mengelola komplain, kita harus menjaga emosional dengan konsumen atau para pelanggan. Nah, dalam mengelola komplain pelanggan, kita juga harus mengelola secara profesional. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan atau perspektif pelanggan terhadap mutu layanan yaitu bagaimana kita menangani komplain atau keluhan yang mereka berikan. Jika ada pelanggan yang memberikan kritikan dan saran, maka kita sebagai pihak yang dikomplain tidak boleh marah atau merasa paling benar. Yang sejatinya kita hanya sering mendapatkan pujian. Nah, setelah pelanggan memberikan komplain, seharusnya kita berterima kasih karena mereka sudah memberikan atau menyampaikan informasi mengenai data ataupun fakta terhadap organisasi ataupun sebuah produk yang kita keluarkan. Nah, untuk ini akan menjadi sebuah pedoman untuk merubah ataupun memperbaiki hal-hal yang kurang baik ataupun masih ada kesalahan dalam suatu produk ataupun jasa yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tertentu. Data yang diberikan oleh para pelanggan ini merupakan data yang real atau data yang nyata. Nah, setelah kita menerima komplain pelanggan tersebut, kita harus bertanya-tanya ataupun kita harus antusias bertanya terhadap pelanggan yang komplain itu, agar semua hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan itu bisa diatasi dan kita selesaikan. Kunci pengelola komplain tergantung kepada orang yang menerima komplain. Nah, jika orang itu tidak langsung disampaikan kepada pimpinan, nanti akan timbulnya sikap marah-marah dan semacamnya. Maka, orang yang menerima komplain itu harus orang yang profesional. Selanjutnya yaitu ada suatu teori yang menjadi pedoman menurut Kiden. Mengelola komplain ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dengan rela atau hati yang paling dalam meminta maaf. Setelah adanya pelanggan yang melakukan komplain terhadap sebuah perusahaan atau lembaga yang kita jalankan, kita harus mau meminta maaf terlebih dahulu mengenai kekurangan, mengenai kesalahan ataupun ketidakpuasan yang diterima oleh para pelanggan. Yang kedua, menyampaikan keluhan kembali menggunakan bahasa sendiri, sehingga kita benar-benar paham mengenai komplain yang telah diberikan pelanggan. Nah, setelah kita memahami dan menyampaikan kembali keluhan yang telah disampaikan pelanggan, maka kita harus mengkomunikasikan kembali secara jelas kepada pelanggan mengenai komplain yang telah diberikan oleh mereka. Yang selanjutnya ketiga yaitu restitusi atau kita harus lakukan apa saja.
untuk memuaskan pelanggan sesuai dengan kebutuhan dari kita yang harus menyelesaikan problem, dan kita tidak boleh takut rugi. Nah, dalam hal ini kita bisa lakukan apa saja untuk bisa memuaskan pelanggan tersebut. Bisa juga dengan penggantian barang ataupun melakukan via perbaikan ataupun sebagainya. Yang selanjutnya, keempat, yaitu tindak lanjut. Secara bersama-sama memastikan bahwa pelanggan puas. Setelah kita melakukan perbaikan atau pergantian terhadap komplain pelanggan tersebut, kita harus memastikan kembali apakah pelanggan tersebut sudah puas terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh perusahaan ataupun lembaga tersebut. Nah, setelah beberapa minggu, maka perusahaan atau lembaga tersebut harus mengkontak kembali para pelanggan yang telah memberikan keluhan tersebut. Selanjutnya yaitu pentingnya penanganan komplain menurut Sutejo atau alasan orang tidak membeli produk. Yang pertama yaitu 1% karena meninggal dunia. Yang kedua yaitu 3% karena pindah tempat ataupun pindah rumah. Yang ketiga yaitu 5% itu karena adanya minat pelanggan berubah. Yang keempat yaitu 9% yaitu adanya persaingan. Yang kelima 15% karena adanya ketidakpuasan. Dan yang terakhir yaitu 68% karena tidak puas layanan yang diberikan oleh sebuah pimpinan atau lembaga ataupun perusahaan tersebut. Manajemen pengelola komplain yaitu menginvestasikan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode ataupun strategi dalam menangani atau mengelola komplain berbagai macam keahlian. Apakah produk atau jasa sudah berhasil apa belum? Menerima kritik atau komplain dengan lapang dada tanpa adanya keberatan setelah menerima komplain tersebut. Nah, untuk itu kita harus menangani dengan baik sehingga menguntungkan perusahaan atau lembaga itu berkali-kali lipat. Pendapat Ciptono, manajemen komplain, bentuk penanganan atau bentuk penciptaan ataupun pengaturan oleh lembaga atau atas reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen. Bisa dikatakan manajemen komplain adalah strategi atau sebuah cara atau satu kesempatan oleh suatu lembaga untuk mempertahankan konsumen terbaik melalui penanganan yang luar biasa dan efektif. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam proses manajemen, proses penanganan, yaitu yang pertama, penanganan harus segera. Penanganan terhadap komplain, setelah komplain itu diberikan, maka kita harus lakukan segera penanganan terhadap komplain yang telah diberikan. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengatur komplain atau skill untuk mengatasi masalah. Maka di sini diperlukan orang-orang yang mampu menangani dan paham mengenai permasalahan dialami oleh para pelanggan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, daya tangkap atau responsif. Para pimpinan perusahaan atau lembaga harus cepat berespon atau memiliki daya tangkap yang luar biasa mengenai permasalahan ataupun keluhan yang diberikan oleh para pelanggan. Materi terakhir yaitu harapan konsumen dalam menyampaikan keluhan secara spesifik, yaitu kejujuran dan kewajiban dalam menangani keluhan. Nah, di sini ada itu Steve Brown dan Steve Tex yang dikutip Natasha yang dijadikan satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang dihadapi oleh konsumen
merupakan ataupun menjadi harapan konsumen. Nah, di sini juga ada 3 jenis harapan. Yang pertama, outcome fearless, yaitu mengharapkan kompensasi ataupun penggantian dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu procedure fearless, yaitu mengharapkan kebijakan ataupun peraturan perusahaan serta protes komplain tidak menyita banyak waktu atau tidak berlama-lama dalam suatu hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu international fearless, yaitu mendominasikan sikap lembaga dalam mengatasi komplain. Maksudnya di sini mengutamakan sikap dan perilaku dari orang-orang yang melakukan ataupun menerima komplain dan dari sebuah lembaga ataupun sebuah perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.